Benda A 500 gram yang bergerak dengan kecepatan 6 meter per second menumbuk benda B 250 gram yang diam. Ketika bertumbukan, benda A dan B mengalami kontak selama 5 milisecond. Setelah tumbukan, benda B memiliki energi kinetik 8 Joule. Berdasarkan kejadian tersebut, manakah pernyataan yang benar? Oke. Atau yang tepat ya. Di sini manakah pernyataan yang tepat? Kita mau tulis diketahuinya dulu ya. Kalau kita mau tulis diketahui, di sini ada benda A, massa A 500 gram. Nah, 500 gram ini kita buat jadi kilo, berarti dibagi 1000. Kalau dibagi 1000 jadi 0,5 kilo, atau kalau pecahan penulisannya jadi 1/2 kilo. Lalu A itu bergerak dengan kecepatan 6 meter per second. Setelah itu menumbuk benda B, berarti ada massa B sebesar 250 gram. Kita buat jadi kilo dibagi 1000 jadi 0,25 kilogram. Sehingga kalau dijadiin pecahan 0,25 itu jadinya 1/4 kilo ya. Ini aku buat pecahan biar enak nanti ngitungnya. Benda B-nya diam tadi ya, maka kecepatan B di awal adalah 0. Lalu ketika A dan B bertumbukan selama 5 milisecond, berarti perubahan waktunya selama 5 milisecond. Kita buat jadi second dibagi 1000. Jadi kita tulisnya notasinya 5 kali 10 minus 3 second. Setelah tumbukan energi kinetik, berarti setelah tumbukan energi kinetik B, kita pakaiin aksen karena kalau setelah tumbukan itu ada aksennya, sebesar 8 Joule. Jadi sebelum tumbukan itu nanti nggak pakai aksen. Aksen itu tanda seperti ini. Nah, manakah pernyataan yang benar? Jadi yang ditanya itu aku tulisnya di sini adalah gaya rata-rata, simbolnya adalah F. Setelah tumbukan energi kinetik, berarti energi kinetik A setelah tumbukan pakai aksen berapa? Kita turun lagi. Impuls benda A, impuls itu A, impuls itu I, benda A ya jadinya IA, sama jenis tumbukan. Jadi kita ceknya E-nya, elastisitasnya berapa nanti. Oke, untuk menjawabnya kita mau jawab seperti ini. Kita cari dulu karena di sini ada energi kinetik B, maka kita cari dulu kecepatan benda B setelah tumbukan. Energi kinetik B setelah tumbukan sama dengan kan tadi 8 Joule. Energi kinetik rumusnya adalah setengah. Karena ini energi kinetik B, maka dikali massa B dikali kecepatan B setelah tumbukan, pakai aksen, jangan lupa ini kuadrat, sama dengan 8. Jadi kita lanjutkan lagi. Di sini kita maksudkan 1, massa B-nya ini, massa B 1/4 dikali 1/4 dikali kecepatan B. Nah, ini yang kita cari. Kuadrat sama dengan 8. Ini kita turunin ya. 1/2 dikali 1/4 hasilnya adalah 1/8. 1/8 dikali kecepatan B aksen kuadrat sama dengan 8. Maka kecepatan setelah tumbukan kuadrat sama dengan 8 dibagi 1/8. Artinya 8 kali 8 ya, karena 8 dibagi 1/8. Artinya 8 kali 8 hasilnya adalah 64. Maka kecepatan B setelah tumbukan akar dari 64, karena ini masih kuadrat, jadi akar 64 hasilnya adalah 8 meter second. Nah, setelah itu baru kita menggunakan rumus hukum kekekalan momentum atau tumbukan ya. Hukum kekekalannya adalah ini momentum awal harus sama dengan momentum akhir, dimana kita jabarkan lagi nih, karena massa A bendanya ada A sama B,
Massa A kali kecepatan A, massa B dikali kecepatan B. Ini sebelum tumbukan, jadi tidak pakai aksen. Setelah tumbukan kita menggunakan aksen, artinya setelah tumbukan. Massa B dikali kecepatan B setelah tumbukan. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ini kita geser dulu ya. Sebentar. Ini kita geser turun ke bawah. Ini kita mau masukin lagi nih. Nah, berarti massa A-nya tadi yang ini, massa A setengah, kecepatan A sebelum tumbukan 6. Berarti 1/2 dikalikan dengan 6. Massa B-nya adalah 1/4. Nah, sebelum tumbukan B-nya itu diam, jadinya 0. Massa A itu 1/2 sama ya, dikali kecepatan A setelah tumbukan ini belum ada, jadi ini yang kita cari dulu. Lalu massa B-nya tadi 1/4. Nah, B itu udah tahu kecepatannya setelah tumbukan tadi ya, dapat dari energi kinetiknya sebesar 8. Oke, ini kita turunin. Jadi di sini adalah 2 dikali 6 ya, 1/2 dikali 6 artinya 6 bagi 2 sisa 3. 1/4 kali 0 ya tetap 0. Jadi 3 tambah 0 ya 3, sama dengan 1/2 kecepatan A setelah tumbukan, ini bagi ini sisa 2 tambah 2 ya. Jadi kita bisa tulis 3 ini pindah ruas ke kiri, 3 dikurang 2 sama dengan 1/2 kecepatan A setelah tumbukan, pi A aksen. 3 dikurang 2 itu 1, satunya jangan lupa dibagi 1/2. 1 dibagi 1/2 hasilnya adalah 2. Jadi 2 meter per second adalah kecepatan A setelah tumbukan ya. Kenapa kita mencari kecepatan A setelah tumbukan? Karena gaya rata-rata pada benda A. Ini kita mau nyari gaya rata-rata pada benda A seperti ini. Menggunakan rumus ya. Ini kita turunin deh biar teratur. Impuls sama dengan momentum, di mana F dikali delta T harus sama dengan perubahan momentum, yaitu massa ya. Massa A dikali kecepatan A akhir dikurang kecepatan A awal sebelum tumbukan. Nah, gaya A sama dengan, nah delta T tadi perubahan waktunya 5 kali 10 pangkat minus 3. 5 kali 10 pangkat minus 3, massa A nya berapa? Tadi massa A tuh 1/2. 1/2 kecepatan A setelah tumbukan tuh 2. 2 dikurang kecepatan A sebelum tumbukan tuh yang ini ya, 6. Berarti 6. Jadi kita mau buatnya seperti ini, 1/2, 2 dikurang 6 hasilnya adalah minus 4 ya. Ini 5 kali 10 min 3 nya masih kita tulis dikali dengan F. Nanti F nya dapat ya, F sama dengan 1/2 dikali dengan min 4 sama dengan min 2 ya. Jadi sama dengan ini minus 2, jangan lupa dibagi yang 5 kali 10 pangkat minus 3 gitu. Jadi ini pangkatnya naik ke atas 10 minus 3, kalau naik kan jadi 10 pangkat 3 atau 1000 dikali 2 jadi 2000. Minus 2000 dibagi 5 aja, hasilnya 20 bagi 5 4, 0. Minus 400 atau gaya rata-ratanya sebesar 400 Newton. Tanda minus menyatakan kalau arahnya saja ya berlawanan. Jadi gaya rata-rata sebesar 400 Newton adalah pernyataan yang benar. Oke, yang kedua, setelah tumbukan energi kinetik benda A 2 Joule. Oke, apakah benar energi kinetik A setelah tumbukan 2 Joule? Kita cek. Rumus energi kinetik di A sama dengan setengah dikali massa A dikali kecepatan A setelah tumbukan. Jangan lupa kita kuadratkan. 1/2 tadi massa A boleh kita lihat di sini aja ya. 1/2 kecepatan A. Nah, massanya 1/2. Kecepatan A setelah tumbukan tadi yang dicari. Nah, ini nih sebesar 2. Jadi dikali 2, jangan lupa kuadrat. 1/2 dikali 1/2 1/4, 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. 1/4 kali 4 jadi hasilnya 1 Joule. Ternyata energi kinetiknya 1 Joule. Ini pernyataannya 2 Joule. Maka pernyataan 2 ini salah, harusnya 1 Joule. Gitu ya.
Lalu kita mau nyari impuls pada benda A, berarti kita yang ditanya IA. Nah, impuls A bisa kita lihat dari rumus yang ini. Ini adalah rumus impuls. Jadi kita ambil yang ini, hasilnya adalah minus 2. Oke. Atau kalau kita mau tulis, berarti kita tulis lagi deh. Kalau impuls kan bisa F dikali T, atau massa A dikali kecepatan A aksen dikurang kecepatan A sebelum tumbukan. Nah, tapi kita ini F-nya juga bisa udah ada, waktunya udah ada, atau tadi kita mau pakai rumus yang ini. Ya, massa A-nya setengah, kecepatannya 2 dikurang 6. Jadi ini setengah 2 dikurang 6. Tadi gitu ya. Aku mau pakai rumus impulsnya yang ini. Yang ini juga boleh, sama aja ya nanti hasilnya. Jadi 1/2 dikurang minus 4. Oh, kok dikurang? 1/2 dikali minus 4. Hasilnya adalah minus 2 ya, minus 2. Atau sama dengan 2, hasilnya 2 Newton second. Boleh di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat 2 Newton second benar enggak? Nah, ini adalah benar. Kenapa? 2 Newton second atau ya nama lainnya adalah 2 kilogram meter second. Itu sama ya. Itu sama. Nah, yang terakhir kita mau cari adalah jenis tumbukannya, elastik sebagian, elastik sempurna atau bukan, atau tidak elastik. Jadi kita pakai E rumusnya. Elastisitas sama dengan minus V ya. Ini kita mau buat V2 atau VB aksen, karena P2 dikurang VA aksen setelah tumbukan dibagi dengan VB dikurang VA. Oke, nanti sama dengan minus VB nya tadi setelah tumbukan itu 8 ya, setelah tumbukan itu 8, sebelum tumbukan itu B nya 0 karena dia diam ya. Ini nih 8 0, 8 sama 0 ya. Kalau yang A nya awalnya 6 akhirnya 2, 8 sama 0 8, terus yang B nya sebelum tumbukan itu 0, kecepatan setelah tumbukan itu 2, nah sebelum tumbukan itu 6, berarti dikurang 6, seperti ini. Jadi minus 8 dikurang 2, 6, dikali minus ya minus 6, 0 dikurang minus 6, hasilnya minus 6. Sama dengan elastisitasnya, minus 6 dibagi minus 6 sama dengan 1. Untuk nilai E yang sama dengan 1, maka elastisitasnya adalah lenting sempurna. Karena dia elastisitasnya 1, maka masuk ke lenting sempurna, bukan sebagian ya, atau tidak lenting sama sekali. Kalau lenting sebagian itu nilai E-nya antara lebih besar dari 0 kurang dari 1, ini yang sebagian. Kalau tidak lenting ya sebagian, kalau tidak lenting ya elastisitasnya sama dengan 0. Ini tidak lenting. Oke, sekarang kita cek di jawabannya adalah tumbukannya elastisitas sebagian, elastik sebagian, berarti salah, harusnya yang sempurna. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 ya.